Bentrok antara warga dengan tim pengaman perusahaan di kawasan Tanjung Ucang, Batam nyaris ricuh. Kericuan diduga warga yang hendak melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor BP Batam. Namun sebelum menuju kantor BP Batam, massa melakukan aksi sweeping pada pekerja perusahaan industri galangan kapal. Aksi saling kejar dan saling dorong tidak berlangsung lama. Warga Tanjung Ucang ini terkait persoalan air bersih yang tak kunjung diselesaikan pihak BP Batam. Tahun 2022 sudah pernah Bapak BP, Bapak Dirut ABH, Pak Mujiaman, dan juga perwakilan BP Batam sudah membuat surat pernyataan secara sah, bahkan di materai, tapi itu diingkari, katanya air bakal hidup, tetapi sampai sekarang airnya tidak hidup, Bapak. Bilang 2 jam setelah air nggak hidup sudah berapa tahun, Bang? Sudah 10 tahun, Bapak. Untuk mengalirkan air pada malam hari, sementara yang sudah kita untuk mengalirkan air ke Tanjung Ucang Jaya, dan itu sudah 3 malam ini kita belum bisa mencapai di blok C, blok D, dan beberapa blok lainnya. Aksi unjuk rasa ini juga dikawal ketat oleh personil kepolisian dari Polresta Barelang serta Ditpam BP Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ayus melapor. Puluhan wali murid dari SDN Juwit Kenongo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melakukan orasi sambil membentangkan spanduk di gerbang sekolah. Mereka menuntut agar Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo segera menunjuk kepala sekolah yang baru menggantikan pelaksana tugas kepala sekolah. Aksi mereka bermula dari rencana PLT kepala sekolah yang akan menarik pungutan untuk pembangunan salah satu sarana sekolah sebesar Rp100.000 dan iuran wajib sebesar Rp10.000 per murid. Para orang tua murid merasa iuran-iuran tersebut sangat memberatkan. Program itu tidak disetujui oleh semua wali murid. Tujuan program itu adalah untuk pembangunan Kanopi, di mana pembangunan Kanopi itu dari pihak sekolah minta bantuan berupa sumbangan sukarela berupa amplop setiap hari Jumat ini. Ada beberapa program yang diwacanakan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Mungkin dalam perjalanannya ada sesuatu yang miss gitu ya, ada yang belum satu jalan sehingga ada perbedaan persepsi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo berharap agar tidak ada lagi aksi blokade sehingga para murid dapat melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Takut akan terjadinya gempa susulan, warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengungsi di tenda darurat yang sedang dibangun secara swadaya. Biorka, peretas yang sempat membuat geger Indonesia beberapa tahun lalu kembali beraksi. Diduga membocorkan jutaan data nomor pokok wajib pajak. Pemerintah akan jemput bola naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Renders di Den Haag, Belanda. Halo pemirsa, kebocoran data pribadi kembali terjadi dan kali ini data NPWP yang bocor. Padahal sejak Oktober 2022 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP telah ditetapkan dan juga disahkan. Bersama saya Priska Papilaya, Anda menyaksikan Sindo Sore.
Beralih ke informasi gempa yang mengguncang Bandung, pemirsa, puluhan warga termasuk anak-anak korban gempa mengungsi di tenda darurat di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga secara swadaya membangun tenda seadanya karena takut kembali ke rumah menyusul terjadi gempa susulan. Sejumlah ibu dan anak-anak yang masih balita bertahan di tenda darurat yang terbuat dari terpal di samping kebun di pinggir jalan. Warga terpaksa bertahan dan tinggal di tenda pengungsian ini dengan kondisi seadanya meski harus berdesakan. Sebagian warga korban gempa ini belum berani kembali ke rumah. Selain kondisinya rusak, warga juga takut terjadi guncangan gempa susulan. Salah satu warga menyebut anaknya terluka saat gempa terjadi karena tertimpa reruntuhan. Bu, rusak atau gimana enggak? Kalau rumah? Retak-retak. Ini kenapa memilih tinggal di sini, Bu? Karena memang takut. Masih trauma? Masih ada gempa susulan? Barusan juga, Pak. Barusan juga ada susulan lagi. Masih ada. Terus ini dari pemerintah desa atau kabupaten sudah menyiapkan tenda belum atau gimana? Belum ada. Ini bikin sendiri. Selain di sepanjang jalan Ciberem Kertasari, lebih dari 200 warga korban gempa bumi saat ini ditampung di tenda pengungsian yang disediakan pemerintah. Namun tenda yang disediakan belum bisa menampung seluruh warga terdampak. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pasca gempa mengguncang Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Bahkan beberapa warga terpaksa dirujuk ke rumah sakit daerah karena luka parah. Melaporkan Rabu 18 September 2024 telah terjadi gempa di wilayah Kertasari, Desa Ciberem, Kampung Neglasari, RW 07, RT 03. Pasca gempa magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, puluhan warga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka benturan. Di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, 21 warga harus mendapatkan pertolongan medis dari petugas Puskesmas Kertasari. Akibat gempa ini, 2 orang pasien yang sedang berada di gedung IGD Puskesmas mengalami luka akibat plafon IGD ambruk. Itu hanya luka sedang berjumlah 2 orang yang berada di IGD Puskesmas Kertasari. Hanya 2 orang, sedangkan itu yang tertimpa, sedangkan yang lainnya berhasil selamat. Dimulai dari pegawai dan pasien sudah selamat semua. Dan korban saat ini yang sudah dirawat di Puskesmas Kertasari dan dievakuasi itu berjumlah 21 orang. Kalau yang 2 luka sedang itu dilarikan ke mana? 2 luka sedang tersebut sudah dilakukan perawatan dan sekarang sedang diobservasi saja, tidak dirujuk. Sementara petugas masih mendata jumlah korban dan masih memungkinkan jumlah korban akan bertambah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, gempa Garut hingga Bandung kemarin membuat warga panik lantaran guncangannya cukup kuat dalam durasi 3 hingga 5 detik. Sejumlah bangunan rusak akibat gempa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 berpusat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang terjadi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Gempa berdampak pada kerusakan beberapa bangunan sekolah dan sejumlah rumah warga di Kabupaten Bandung. Saat gempa terjadi, sejumlah warga panik dan berusaha menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Laporan sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat, beberapa sekolah dan rumah warga mengalami kerusakan beragam, seperti robohnya atap bangunan hingga retakan pada dinding. Selain rumah warga dan bangunan sekolah, gempa juga merusak beberapa bangunan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan kantor polisi.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Bandung mengatakan gempa bumi diakibatkan pergeseran sesar Garut Selatan atau sesar Garsela dengan titik gempa berada di darat 25 km tenggara Kabupaten Bandung dengan kedalaman 10 km. Terjadi di wilayah Kabupaten Bandung dengan dampak tadi ada beberapa kerusakan juga ya Kang ya. Untuk parameternya itu dia magnitudonya atau kekuatannya 5.0 dengan epicenter minus 7,19 lintang selatan dan 107,67 bujur timur dengan kedalaman 10 km, di mana untuk narasi untuk keterangan gempa ya itu adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas sesar Garsela dengan mekanisme pergerakan oblik normal. 8 kali gempa susulan yang terjadi dengan magnitudo yang terbesar tadi yaitu kurang lebih 7 menit setelah gempa utamanya itu dengan magnitudo 3.2. Guncangan gempa dirasakan di Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Garut, dan daerah penyangga lainnya. Sementara itu belum ada data mengenai korban jiwa akibat gempa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Kementerian Negara dalam rapat paripurna Kamis pagi. Salah satu poin dalam UU tersebut adalah memberikan keleluasaan bagi Presiden untuk menentukan jumlah kementerian. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Frederick Paulus dan Rahmat Gobel. Rapat dinyatakan quorum dihadiri 48 anggota DPR dan 260 orang hadir dari jauh. Salah satu agenda rapat paripurna adalah pengesahan RUU Kementerian Negara. Ada 3 pasal krusial dalam UU tersebut. Salah satunya adalah Presiden boleh menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan, tidak lagi dibatasi hanya 34 kementerian seperti undang-undang sebelumnya. RUU Kementerian Negara juga memuat pasal pembentukan kementerian tersendiri. Pengesahan RUU tersebut membuat pemerintahan Prabowo Gibran leluasa mengangkat menteri dalam jumlah lebih dari 34. Dengan restu dari DPR, formasi Kabinet Prabowo Gibran kini tidak lagi dibatasi hanya 34. Formasi kabinet pun mulai diutak-atik, mulai dari jumlah kementerian, nama-nama menteri, hingga berapa jatah kursi menteri untuk tiap partai politik pendukung. Kabinet pemerintahan baru Prabowo Gibran segera diumumkan setelah pelantikan Presiden dan Wapres pada 20 Oktober 2024. Meski belum final, nama-nama yang akan mengisi posisi di Kabinet Prabowo Gibran makin kencang diperbincangkan. Belum ada nama-nama pasti yang akan mengisi jabatan menteri, namun jumlahnya dikabarkan mencapai 44 kementerian. Jauh lebih banyak dari formasi Kabinet Jokowi saat ini, 34 kementerian. Selain dari kalangan profesional, bukan rahasia kalau kursi menteri juga dibagi-bagi untuk parpol koalisi, terutama untuk ketua umumnya. Di era Presiden Jokowi, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendapat kursi Menteri SDM digeser dari posisi Menteri Investasi. Mantan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga ditunjuk jadi Menko Perekonomian. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ditunjuk jadi Menteri Perdagangan, sementara kursi Menteri Pertahanan diberikan ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Jatah kursi menteri juga diberikan ke Ketum P3 Soeharto Mono Arfa sebagai Menteri PPN Kepala Bappenas. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ditunjuk jadi Menteri ATR BPN. Periode pertama pemerintahan Jokowi juga menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Menaker. Ya, meski Prabowo menyebut ingin lebih banyak kalangan profesional di kabinetnya, tapi bagi-bagi jatah kursi menteri dari kalangan parpol memang lazim terjadi. Meski tidak terang-terangan, bukan rahasia, jika parpol koalisi tentu lobi sana-sini untuk mengincar kursi menteri. Nah, soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun. Mutlak itu hak prerogatif Presiden. Susunan kabinet masih dalam formulasi dan akan difinalisasi sepekan sebelum pelantikan Presiden dan Wapres. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, hari ini Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tahapan tes wawancara kepada 10 kandidat Dewas KPK. Tes wawancara untuk calon anggota Dewas digelar selama 2 hari hingga esok hari. Ada 10 kandidat yang mengikuti tes wawancara, diantaranya Sekretaris Kompolnas Beni Mamoto, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Bobi Hamzar, Irjen Kominfo Eli Faryani, dan tokoh lain yang sebelumnya telah lolos profile assessment. Selain 9 orang tim Pansel KPK, tes wawancara juga menggandeng pihak eksternal, yakni akademisi Usuningrum Natsya Sirait dan mantan Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif. Tes wawancara kandidat Dewas KPK berlangsung pada 19 hingga 20 September 2024. Sebelumnya, Pansel telah menggelar tes wawancara calon pimpinan KPK pada 17 hingga 18 September lalu. Nantinya Pansel akan memilih masing-masing 10 kandidat untuk Capim dan Dewas KPK. Nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden pada awal Oktober nanti untuk selanjutnya menjalani fit and proper test di DPR RI. Ya, sudah berjalan lancar. Dan sudah saya sampaikan hal-hal yang tadi ditanyakan, baik menyangkut masalah independensi Dewas, kemudian bagaimana pengawasannya kepada jajaran KPK, seperti itu. Tadi apa sih yang didalami Pak? Kalau dari Bapak sendiri apa sih yang disampaikan, yang ingin ditekankan tadi Pak? Tadi penekanannya adalah bagaimana pengawasan oleh Dewas ini bisa efektif ya. Efektif dalam rangka membangun kembali kepercayaan publik. Dengan terjadinya banyak kasus yang akhirnya membuat KPK publik menurun kepercayaannya. Nah inilah langkah-langkah yang harus dilakukan, sudah kami sampaikan. Sebelumnya Rabu kemarin Pansel menggelar tes wawancara terhadap 10 calon pimpinan KPK. Tes wawancara digelar untuk mengetahui rekam jejak calon petinggi lembaga anti rasuah. Sebanyak 11 pewawancara menanyakan beragam hal yang berkaitan dengan komitmen, keyakinan hingga pengetahuan soal KPK. Terdapat 20 capim KPK dan 20 calon Dewas KPK dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tes wawancara. Tapi kemudian Gelaran Pilkada Jakarta semakin mendekat, ketiga paslon yang berkompetisi pun yakin bisa memenangkan Pilkada Jakarta dalam 1 putaran. Menang 1 putaran menjadi target pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta mendatang. Pasangan yang diusung oleh 15 partai politik ini juga menargetkan akan menang besar. Tapi keduanya pastikan kemenangan akan diraih dengan cara-cara yang baik tanpa money politik. Ya, target kami diminta 1 putaran dan menangnya jangan menang tipis, kira-kira begitu ya. Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi. Pasangan Pramono Anung Rano Karno juga targetkan menang 1 putaran. Kemenangan 1 putaran juga akan menghemat anggaran negara. Semakin cepat ditetapkan sebagai pemimpin, maka program-program mereka akan cepat dilaksanakan. Kita semua berusaha menjadi menang 1 putaran. Karena kita hitung, sekarang ini kan kalau misal terjadi 2 putaran, pasti waktu minimal sebulan. Lama lagi kita kerjakan. Nah sementara kebutuhan masyarakat Jakarta, dan bukan Jakarta, ini serentak loh. Mudah-mudahan di serentak pilkada ini, kalau bisa semua 1 putaran. Supaya tenaga enggak habis, anggaran biaya negara juga enggak tersedot, supaya apa? Fokus kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua kita akan berusaha memenangi 1 putaran. Sementara pasangan Dharma Pangrekun dan Kunwardana juga yakin bisa menang dalam 1 putaran. Namun keduanya pastikan tak anggap kedua pasangan lain sebagai rival, melainkan sebagai mitra. Untuk menangkan pilkada dalam 1 putaran pastinya membutuhkan strategi yang mumpuni. Namun para calon yang berlaga sebaiknya tak hanya pentingkan gimmick politik, namun juga program yang baik. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Tidak hanya bertemu langsung dengan warga, paslon yang akan bersaing di Pilkada Jakarta juga memanfaatkan media sosial mereka. Isi media sosial mereka pun beragam, mulai dari kampanye hingga keseharian masing-masing paslon. Dari Kuitang pergi ke Cikini, dari Bekasi pergi ke Ciawi, Anda datang pergi ke sini untuk diskusi dengan masyarakat. Ridwan Kamil, salah satu bakal calon gubernur Jakarta, gencar menggunakan media sosialnya untuk membagikan momennya bertemu warga. RK juga kerap membagikan momen pribadinya. Terbaru, RK membagikan momen dirinya terima gelar honorary profesor. Beh, kata-kata hari ini, Beh. Alhamdulillah, syukur yang ada dan jaga kesehatan dengan memelihara kebugaran tubuh. Insya Allah, Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Kini, wakilnya Suswono juga kerap membagikan kegiatannya di media sosial. Suswono pun mulai sering turun untuk bertemu dengan warga di lapangan. Suswono juga sering membagikan momen kebersamaan dirinya dengan keluarga. Sementara lawannya, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga sangat aktif di media sosial. Bahkan mereka membagikan momen-momen seru interaksi antara keduanya. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung juga membagikan momen saat menghabiskan waktu dengan sang istri. Kemudian untuk wakilnya Rano Karno alias Sidul juga sering membagikan kesehariannya, termasuk saat menembus kemacetan kota Jakarta. Kegiatannya sebagai selebritas pun juga dibagikan di media sosialnya. Salah satunya momen saat dirinya berpose untuk foto kampanye. Tidak hanya kesehariannya, Sidul juga kerap membagikan foto-foto dirinya bersama sang istri. Sementara pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana masih belum memaksimalkan sosial media milik keduanya. Meskipun ada beberapa video, namun tidak ada yang bersifat personal. Padahal publik cukup penasaran dengan sosok keduanya. Menarik dilihat apakah strategi kampanye menggunakan medsos akan lebih efektif bila dibandingkan turun langsung ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Bjorka, peretas yang sempat membuat geger Indonesia beberapa tahun lalu kembali beraksi, diduga membocorkan jutaan data nomor pokok wajib pajak. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada seluruh jajaran Kemenkeu untuk memperbaiki layanan kepada masyarakat. Hal ini menyusul bocornya 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diduga didalangi oleh Bjorka. Bjorka, peretas yang sempat membuat geger Indonesia beberapa waktu lalu kembali beraksi, diduga membocorkan jutaan data di Kementerian Keuangan. Setidaknya ada 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diduga dibocorkan dan dijual oleh Bjorka di Bridge Forums. Dari jutaan data itu beberapa diantaranya adalah milik Presiden Joko Widodo dan kedua putranya, Gibran dan Kaisang Pangarep. Data yang bocor antara lain NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, email, dan lain-lain diperjualbelikan seharga 150 juta rupiah. Karena itu, Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melakukan evaluasi terhadap dugaan kebocoran NPWP tersebut. Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya. Terima kasih ya.
Pemirsa, kebocoran data pribadi kembali terjadi dan kali ini data NPWP yang bocor. Padahal sejak Oktober 2022 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP telah ditetapkan dan juga disahkan. Untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pakar keamanan cyber sekaligus pimpinan Lembaga Riset Keamanan Cyber CISREC, Pratama Persada. Selamat sore Pak Pratama. Ya, selamat sore Mbak Priska. Ya, Pak, ini lagi-lagi ada kebocoran data. Kali ini NPWP dan juga sejumlah data lain. Apa yang kira-kira perlu dievaluasi ini, Pak? Iya, kalau menurut saya ini kita nggak belajar-belajar ya gitu. Kan kemarin ketika kebocoran pusat data nasional begitu ada peretasan dibilang bahwa ini adalah pelajaran yang sangat berharga gitu kan ya. Tapi ternyata kejadian lagi begitu. Nah artinya memang kita nggak mau belajar. Berbagai peristiwa peretasan terjadi di tanah air ini tidak membuat kita ini belajar. Sehingga akibatnya apa? Kita menjadi bulan-bulanan terus oleh para hacker ini begitu. Nah kalau yang jadi bulan-bulanan itu tidak mengakibatkan masyarakat itu menjadi korbannya, ya menurut saya sih nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah kebocoran data ini nanti pasti yang jadi korbannya adalah masyarakat. Kenapa? Karena data-data yang bocor itu sangat lengkap sekali isinya. Ada nomor handphone, ada nomor EKTP, ada alamat rumah, dan lain-lain begitu. Yang data-data ini tentu sangat disukai oleh para penjahat di luar sana gitu untuk menjadi modal dasar melakukan scam, penipuan, bahkan penawaran-penawaran hal-hal yang merugikan masyarakat. Contohnya judi online, pinjol, dan lain-lain begitu. Nah ini harusnya ada mekanisme untuk melakukan sanksi gitu kepada institusi pemerintah ataupun swasta gitu ketika terjadi kebocoran data di platformnya begitu. Nah sampai saat ini kan nggak ada Mbak Priska. Ketika terjadi kebocoran data setiap saat gitu selama bertahun-tahun saya selalu bilang bahwa ancaman hukumannya itu kayak anak SD aja gitu. Jadi hanya diperingatkan secara lisan, diperingatkan secara tertulis begitu. Kalau terjadi kebocoran benar dihentikan sementara aktivitas kegiatannya gitu. Tapi selama ini paling banter hanya diberikan peringatan tertulis saja gitu. Sedangkan dampaknya masyarakat kita menjadi korban penipuan, scam gitu. Tiba-tiba dia kena korban APK undangan gitu dan lain-lain gitu. Yang itu si penjahatnya menggunakan data-data masyarakat untuk mengirimkan message, pesan, dan berbagai macam modus yang digunakan untuk melakukan penipuan gitu. Nah ini harusnya nggak boleh dibiarkan lagi. Kita ini kan sudah punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Yang harusnya diberikan kesempatan 2 tahun untuk masa ini ya penyesuaian gitu, penyiapan infrastruktur dan lain-lain, yang nanti tanggal 17 Oktober 2024 batas akhirnya tuh. Artinya 18 Oktober harusnya sudah mulai berlaku undang-undang ini. Nah tapi undang-undang ini nggak akan bisa berlaku kalau nggak ada lembaga pengelola data pribadinya. Yang dimana sesuai amanat undang-undang ini Pak Presiden lah yang berkewajiban membentuk lembaga pelindungan data pribadi ini gitu. Jadi selama ini belum ada ya kayak gini-gini terus aja Mbak Priska. Yang kita omongin ini ntar rame sebentar udah itu hilang aja gitu. Karena semuanya masih merasa santai gitu. Di sisi lain, ketika masyarakat ini menjadi korban penipuan, korban pinjol, kemudian uangnya dikuras habis gara-gara ada yang mengirimkan malware dan lain-lain, itu nggak ada yang peduli, nggak ada yang ganti gitu. Terus gimana nasib masyarakat kita gitu? Nah, ini nggak boleh dibiarkan gitu karena asalnya itu adalah dari kebocoran data yang terjadi berulang-ulang dan tidak pernah ada sanksi hukumannya. Begitu Mbak. Baik, kalau dalam pengamatan Anda, apa yang kira-kira membuat pemerintah ini terkesan kurang serius dalam menyikapi hal ini? Ya kalau menurut saya kurangnya awareness mereka ya gitu, kurangnya awareness para pejabat yang berwenang gitu, kurangnya awareness Pak Presiden gitu bahwa ternyata kebocoran data itu banyak merugikan masyarakat kita. 3,2 juta pengguna judi online yang ada di Indonesia itu nggak akan jadi pemain judi online kalau mereka nggak ditawari main judi online itu menguntungkan oleh bandar-bandar dan agen-agen judinya gitu loh. Artinya kurangnya awareness ini membuat para pejabat ini merasa gitu bahwa ya sudah biasa aja gitu. Data kita udah bocor terus-menerus gitu.
Padahal nggak boleh kayak gitu tuh. Karena apa? Karena data-data yang bocor itu ketika dimanfaatkan oleh orang tidak berkepentingan itu harus dikejar, harus ada sanksinya. Misalkan ada orang melakukan penipuan pakai data kita gitu, itu harus dikejar, harus diberikan sanksi. Nah sekarang ini nggak ada sanksi yang bisa diberikan kepada mereka. Ketika kita lapor, data kita dimanfaatkan untuk hal yang tidak kita inginkan gitu, itu nggak direspon gitu. Contohnya misalkan setiap hari saya pun ini masih menerima tuh tawaran judi online, kemudian tawaran kartu kredit, tawaran kreditan pengagunan dan lain-lain begitu, yang cukup mengganggu gitu. Padahal kita nggak pernah berhubungan dengan bank tersebut, nggak pernah berhubungan dengan asuransi, nggak pernah berhubungan dengan pinjol dan lain-lain begitu. Tapi data kita dimanfaatkan orang untuk melakukan itu. Mungkin kita di kota-kota besar ya, kita merasa bahwa itu gangguan biasa lah, itu penipuan lah gitu. Mungkin kita merasa bahwa Anda dapat hadiah mobil nih, tapi bayar pajaknya dulu gitu 10%. Mungkin kita bisa tahu bahwa itu penipuan gitu, kita nggak akan respon. Tapi banyak saudara-saudara kita yang nggak tahu, yang literasi digitalnya kurang, mereka nggak tahu ketika ada telepon atau ada SMS, ada WA, Anda menangkan undian nih gitu, mobil, Anda harus bayar 10% untuk pajaknya gitu, di muka gitu. Banyak itu yang menggadaikan sawahnya, jual tanahnya, ngutang tetangganya gitu, gara-gara pengen hadiah ini gitu. Nah, ini terjadi gara-gara apa? Gara-gara si penipu itu punya data pribadi targetnya, calon ditipu tersebut gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa saya bilang ini harus ditegakkan. Cara menegakkannya gimana? Ya ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus dilaksanakan dengan benar gitu. Harus diberikan sanksi yang benar. Padahal kalau ini implementasikan dengan baik, Undang-Undang PDP ini, yang terlindungi itu masyarakat. Sehingga ketika ada misalkan data masyarakat yang digunakan secara tidak sah oleh orang tidak berkepentingan, bisa nuntut tuh. Dan nggak main-main, bisa nuntut denda 6 miliar gitu, hukuman penjara sampai 6 tahun gitu. Sehingga kalau masyarakat ini merasa data pribadinya digunakan dengan tidak benar, mereka bisa mendapatkan reward gitu, atau mereka bisa melaporkan ke pihak yang berwenang. Kalau sekarang nggak ada, Mbak Priska. Kemarin ada 400 lebih masyarakat kita yang gara-gara ngeklik APK undangan online itu, kemudian duitnya 13 miliar hilang gitu. Mereka sudah nabung, mereka sudah untuk renovasi rumah, untuk naik haji, hilang sama sekali gitu. Dan itu nggak ada yang ganti gitu. Nah, dari mana kok bisa penjahatnya itu gitu ngirimkan APK itu? Ya dari kebocoran-kebocoran data ini. Oleh karena itu, institusi pemerintah ataupun institusi swasta yang platformnya kedapatan atau lalai terjadi kebocoran data pribadi, ya harus diproses secara hukum dan diberikan sanksi yang cukup berat begitu. Menurut saya sih kayak gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Pratama Persada dari CISREC atau sebagai pakar keamanan cyber sudah bergabung dan memberikan banyak informasi kepada pemirsa di sore hari ini. Terima kasih, salam sehat. Pemirsa, sebelumnya server Pusat Data Nasional Kominfo sempat mengalami down sehingga mengakibatkan antrean cukup panjang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para penumpang yang hendak pergi maupun datang diperiksa secara manual. Inilah dokumentasi video rekaman dan foto suasana antrian penumpang, baik yang datang maupun pergi, yang diambil penumpang di area pintu internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Antrian penumpang yang mengular akibat adanya gangguan sistem pusat data nasional sehingga berdampak pada layanan di tempat pemeriksaan imigrasi. Hingga Kamis malam sejumlah penumpang sudah mulai terurai di area pintu masuk keberangkatan internasional. Namun di bagian lain, di area kedatangan, sejumlah penumpang sudah mulai keluar. Gina, yang baru saja pulang dari Prancis, menyebut dirinya sempat tertahan selama kurang lebih 2 jam karena pemeriksaan secara manual dilakukan oleh petugas imigrasi. Ada masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggunya lama banget. Terus untuk turis juga mereka pada komplain, ini kenapa sih lama banget kok di Indonesia seperti ini ya? Sempat nunggu berapa lama tadi Kak? Ada kali 1,5 jaman ya. Sedangkan Nasir baru tiba dari Belgia mengaku kondisi ramai, sempat tertahan 1,5 jam.
katanya servernya bermasalah. Oke. Di imigrasinya atau di mana? Nah itu saya nggak tahu. Pokoknya pintu otomatis gate-nya itu yang sekian banyak itu nggak berfungsi. Tidak berfungsi. Makanya orang semua ke manual. Imigrasi belum bisa memastikan kapan pelayanan sistem imigrasi akan beroperasi secara normal. Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Imigrasi Silmi Karim lewat pernyataan resmi yang diterima. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, gangguan pusat data nasional akibat serangan ransomware sempat terjadi dan membuat geger masyarakat Indonesia. Sejumlah upaya pun dilakukan untuk mencari solusi atas masalah ini. Badan Siber dan Sandi Negara menjelaskan gangguan pada Pusat Data Nasional atau PDN awalnya disebabkan oleh serangan siber melalui ransomware ke server yang berada di Surabaya. Masalah ini pun berimbas pada pelayanan publik di 210 instansi pemerintah. Gangguan paling parah dialami pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Seperti di Mandailing Natal, Sumatera Utara, proses pengajuan paspor di kantor imigrasi kelas 2 Sibolga terpaksa tertunda akibat gangguan server PDN. Ratusan warga yang sudah melakukan pengurusan paspor terpaksa kembali ke rumah lantaran paspor tak bisa dicetak. Tak hanya itu, gangguan PDN juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Terkait masalah ini, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aristiadi hingga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Hinsa Siburian menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang 28 Juni 2024. Sayangnya mereka enggan menjawab terkait penanganan data yang rusak akibat serangan tersebut. Ya tentu kan, ya seperti yang kemarin lah mungkin yang akan dibahas, tentunya pasti akan melakukan evaluasi. Pak, bagaimana sih Pak mengembalikan, maksudnya kan ini data-data sudah banyak yang dirusak, terus menanganinya seperti apa nanti Pak? Nah itu nanti tim teknis. Pak, kemarin pas rapat. Pasangan bakal Cagup-Cawagup Ridwan Kamil Suswono menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Tetaplah di Sindo Sore untuk informasi selengkapnya. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, disambut ribuan relawan, kader, dan pengurus partai PDIP Batang. Dalam kunjungannya, kedua tokoh meminta relawan, kader, juga pengurus partai bisa memenangkan pilihan gubernur juga bupati. Andika Perkasa menyebutkan sudah berkeliling di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Hari ini merupakan terakhir kali safari politik sebelum memasuki masa kampanye. Wah, ini luar biasa karena kelihatan sekali semangatnya yang nggak ada tandingannya. Selama survei politik ini gimana nih? Beberapa daerah paling bagus mana nih Pak? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Eko dari DPD tadi, bahwa Batang ini yang terbaik. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lufi dan Taj Yassin, menemui ribuan petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Di hadapan ribuan petani bawang merah, Lutfi menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo jika dirinya terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah, ia diminta membawa nasib petani agar lebih baik. Pupuk secara nasional subsidi cukup. Ya, nasional hari ini adalah 4,5 juta ditambah 47 juta. Artinya kan besar sekali. Tinggal mekanisme di lapangan. Saya punya niat dengan Gus Yassin, kita kumpulin di masing-masing kabupaten. Kita bersama-sama berembuk. Jangan sampai
pupuk yang sudah cukup ini, mekanismenya di lapangan kurang adanya sosialisasi, hingga masyarakat tetap teriak Pak Pupuk. Ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Mungkin mudah-mudahan harapan kami semua itu dari pemerintah provinsi dengan dari Dinas Pertaniannya menurunkan ada litbang untuk meneliti bagaimana supaya Brebes ini menjadi bawang merahnya itu produktivitasnya meningkat lagi gitu. Saat ini karena produktivitas di daerah kita ini turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pasangan calon yang diusung Kim Plus ini optimis akan menang di Kabupaten Brebes. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Bacagup dan Bacawagup Ridwan Kamil dan Suswono bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor. Melalui pertemuan ini, Ridho mendengar secara langsung pandangan dari SBY tentang Jakarta. Tidak hanya itu, RK juga menjelaskan SBY bersedia untuk terus melakukan komunikasi membahas Jakarta jika pasangan Ridho terpilih. Pak SBY berjanji kalau nanti kita terpilih ingin terus berinteraksi dengan kami, misalkan bikin workshop melukis anak-anak Jakarta gitu ya, hal-hal kecil, beliau ternyata antusias dan senang. Kun Wardana mendatangi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Keduanya datang untuk meminta masukan dalam memimpin Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Kuitang pergi ke Cikini, dari Bekasi pergi ke Ciawi, Anda datang pergi ke sini untuk diskusi dengan masyarakat. Ridwan Kamil, salah satu bakal calon gubernur Jakarta, gencar menggunakan media sosialnya untuk membagikan momennya bertemu warga. RK juga kerap membagikan momen pribadinya. Terbaru, RK membagikan momen dirinya terima gelar honorary profesor. Beh, kata-kata hari ini, Beh. Alhamdulillah, syukur yang ada dan jaga kesehatan dengan memelihara kebugaran tubuh. Insya Allah, Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan semua. Kini, wakilnya Suswono juga kerap membagikan kegiatannya di media sosial. Suswono pun mulai sering turun untuk bertemu dengan warga di lapangan. Suswono juga sering membagikan momen kebersamaan dirinya dengan keluarga. Sementara lawannya, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga sangat aktif di media sosial. Bahkan mereka membagikan momen-momen seru interaksi antara keduanya. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung juga membagikan momen saat menghabiskan waktu dengan sang istri. Kemudian untuk wakilnya Rano Karno alias Sidul juga sering membagikan kesehariannya, termasuk saat menembus kemacetan kota Jakarta. Kegiatannya sebagai selebritas pun juga dibagikan di media sosialnya. Salah satunya momen saat dirinya berpose untuk foto kampanye. Tidak hanya kesehariannya, Sidul juga kerap membagikan foto-foto dirinya bersama sang istri. Sementara pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana masih belum memaksimalkan sosial media milik keduanya. Meskipun ada beberapa video, namun tidak ada yang bersifat personal. Padahal publik cukup penasaran dengan sosok keduanya. Menarik dilihat apakah strategi kampanye menggunakan medsos akan lebih efektif bila dibandingkan turun langsung ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta bertekad saling mengalahkan dan menjadi jawara. Untuk mendukung tekad tersebut, mereka sudah mempersiapkan tim sukses secara matang. Nama-nama populer pun muncul menjadi ketua tim sukses masing-masing kandidat. Ya pemirsa, sementara itu di Pilkada Jakarta 2024, survei LSI Pilgub Jakarta,
Ridwan Kamil dan Suswono akan mendapatkan 51,8%. Sementara Pramono Anung dan Rano Karno akan mendapat 28,4%. Dan Dharma Pongrekun berada di posisi ketiga bersama Kun Wardana di 3,2%. Ya pemirsa, 3 pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta bertekad saling mengalahkan dan menjadi jawara. Untuk mendukung tekad tersebut, mereka sudah mempersiapkan tim sukses secara matang. Nama-nama populer pun muncul menjadi ketua tim sukses masing-masing kandidat. Berikut profil mereka. Ya pemirsa, ketua tim ses Pramono Anung dan Rano Karno adalah Cak Lontong. Berikut adalah profilnya, lahir di Magetan pada 7 Oktober tahun 1970. Cak Lontong dikenal sebagai komedian dan juga presenter, aktor, dan juga kini menjadi tim ses Ganjar Mahfud. Selanjutnya, kita ke Riza Patria yang menjadi ketua tim ses Ridwan Kamil dan juga Suswono. Ahmad Riza Patria lahir di Banjarmasin 17 Desember tahun 1969. Merupakan ketua DPD Gerindra DKI Jakarta dan pernah menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta di tahun 2020 hingga 2022. Ahmad Riza Patria juga pernah menjadi anggota DPR RI di tahun 2014 hingga 2020. Untuk ketua tim ses Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana ada Siti Fadilah Supari yang lahir di Surakarta 6 November 1949, merupakan Dewan Pertimbangan Presiden di tahun 2010 dan 2010 hingga tahun 2014, kemudian menjabat sebagai Menteri Kesehatan di tahun 2004 hingga 2009. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Komandan Pusat Polisi Militer mengecek kesiapan personel polisi militer dan unsur pendukung dalam rangka HUT TNI ke-79 yang digelar di lapangan B Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Apel ini bertujuan untuk mengamankan jalannya kegiatan HUT ke-79 TNI di Monas pada 21 September mendatang. Lain sejak meletusnya perang Israel-Hamas. Dan Puspom TNI Majen Yusri Nuryanto mengecek kesiapan personel polisi militer dan unsur pendukung dalam apel gelar personel dan material pengawalan pengendalian lalu lintas parkir jelang perayaan HUT ke-79 TNI. Apel dipimpin langsung oleh Dan Puspom dan turut dihadiri personel dari Ditlantas Polda Metro Jaya, Disub DKI Jakarta, serta Satpol PP DKI Jakarta. 1.000 personil gabungan dari Puspom TNI, Polda Metro Jaya, beserta jajarannya akan dikerahkan dalam melaksanakan pengamanan dan pengendalian lalu lintas hingga parkir saat rangkaian acara HUT ke-79 TNI nanti. Dan Puspom TNI menilai kesiapan para petugas gabungan ini sudah memadai dan layak untuk turun menjaga jalannya kegiatan HUT TNI yang akan digelar pada 21 hingga 22 September mendatang di Monas. Apel gelar kesiapan Dalwalakir ya dalam rangka kegiatan HUT TNI ke-79. Jadi perlu saya sampaikan bahwa
kegiatan HUT TNI yang nanti akan jatuh pada tanggal 5 Oktober, kegiatannya terpusat di lapangan Monas. Jadi perlu saya sampaikan bahwa nanti kegiatan ini akan melibatkan kurang lebih 100.000 prajurit TNI, tapi kita harus bersinergi. Makanya kita Puspom TNI, di mana terdiri ada 3 matra pom angkatan dari darat, laut, dan udara, didukung oleh dari Polda Metro, ya, Polda Metro, kemudian dari Dishub, kemudian dari Satpol PP, juga dari pengamanan dalam internal dari lapangan Monas sendiri. Kementerian Hukum dan HAM menyebutkan jika pemerintah akan terus memberikan dukungan terhadap Timnas Indonesia agar bisa lolos melaju ke Piala Dunia 2026 mendatang. Terkait dengan proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia, Ketum PSSI mengatakan perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa terjadi dalam demokrasi. Menanggapi perbedaan pendapat dan polemik soal proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan jika pemerintah bersama dengan PSSI telah melakukan proses sesuai dengan aturan pemerintah dan juga aturan FIFA. Keduanya sama-sama menghormati proses hukum yang berlaku di negara lain yang tidak ada di Indonesia maupun aturan FIFA. Dalam hal ini, PSSI bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM memiliki komitmen untuk fokus dalam perbaikan prestasi Timnas Indonesia. Di antaranya dengan merekrut talenta tanah air yang memiliki darah keturunan Indonesia dan berkarir di luar negeri untuk membela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kementerian Hukum dan HAM akan selalu memberikan dukungan penuh atas capaian prestasi yang menjadi kebanggaan kita semua, terutama di tim sepak bola. Pak Erik tadi melaporkan beberapa hal terkait dengan kegiatan, baik di kegiatan terkait dengan PSSI maupun juga terkait dengan Perbasi, ya, Satuan Bola Basket seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah sekali lagi beliau menyampaikan terkait dengan bagaimana kemudian kita memberikan dukungan yang optimal kepada seluruh talenta-talenta yang bisa mengangkat nama baik Republik Indonesia di kancah internasional di 2 cabang olahraga tersebut. Dan karena itu sekali lagi pemerintah khususnya dari Kementerian Hukum dan HAM akan terus memberikan support bagi kemajuan olahraga kita di Indonesia. Ya, saya rasa di era demokrasi perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum. Tetapi saya dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi Timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi. Presiden Joko Widodo sore nanti akan meresmikan Jalan Tol Ruas Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo Seksi 1 segmen Kartosuro Klaten. Peresmian akan dipusatkan di gerbang tol Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Berdasarkan keterangan pers Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi akan meresmikan Jalan Tol Ruas Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo Seksi 1 segmen Kartosuro Klaten Kamis sore. Konstruksi Jalan Tol Kartosuro Klaten sepanjang 22,3 km telah selesai dan sudah dilakukan serangkaian uji coba pada pekan lalu. Uji coba meliputi uji layak fungsi dan uji layak operasi untuk memastikan jalan tol sudah sesuai standar keselamatan teknis dan juga operasional. Beroperasinya Jalan Tol Kartosuro Klaten diharapkan akan memangkas waktu tempuh Surakarta ke Yogyakarta dari 2 jam lebih menjadi hanya sekitar 1 jam. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut susu ikan bisa menjadi menu tambahan untuk melengkapi kebutuhan gizi anak.
terutama dalam program makan bergizi gratis. Namun susu ikan bukanlah sumber protein utama, tetapi bisa disesuaikan dengan bahan pangan lain yang tersedia di setiap daerah. Di daerah yang memang susunya mudah, bisa diisi dengan susu. Di daerah yang banyak telur, susunya kita bisa ganti dengan telur. Kemudian kalau di daerah yang banyak ikan, protein ikan mungkin bisa menggantikan atau bisa mengisi kelengkapan gizinya gitu, bukan menggantikan, melengkapi. Dan saya harus sampaikan bahwa itu protein ikan, bukan susu ikan, karena ikan kan tidak punya susu kecuali lumba-lumba dan paus ya, itu yang mamalia menghasilkan susu. Tapi itu kan yang disebut dengan susu ikan itu sebetulnya adalah hasil hidrolisis dari ikan. Jadi itu sebetulnya protein ikan, bukan susu ikan. Susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makan bergizi gratis sebagai pengganti susu sapi. Program unggulan yang digaungkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan. Penamaan susu ikan adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Apalagi produksi susu sapi di tanah air ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan susu nasional. Pabrik susu ikan pertama dibangun di Indramayu, Jawa Barat pada 2023. Dalam sebulan, produksi susu ikan ini bisa menghabiskan 30 ton ikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ahli gizi masyarakat Dr. Tan Sotien menyoroti wacana susu ikan yang akan menjadi alternatif pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam konteks sementara itu, susu ikan adalah produk yang berasal dari ikan melalui proses hidrolisat. Sehingga dari konteks ini, Dr. Tan Sotien menegaskan ekstrak ikan ini tidak tepat jika disebut susu ikan. Dr. Tan meminta pemerintah fokus pada tujuan dari susu ikan jika kegunaannya untuk makanan suplemen boleh saja, namun tidak untuk pangan rakyat. Kita harus perhatikan dulu tentang terminologi ya, kata susu ya. Susu setahu saya harus berasal dari makhluk mamalia, karena dia mempunyai kantong susu ya. Kan ini kan berasal dari produk ya, ikan yang di hidrolisat, lalu kemudian diekstrak proteinnya. Kita harus pahami dulu bahwa menurut kodeks itu tidak benar bahwa itu disebut sebagai susu. Oke, sebutlah sebagai ekstrak. Gitu. Bicara tentang produk dari ikan ini, silahkan saja digunakan apabila memang disesuaikan dengan indikasi. Misalnya untuk orang-orang atau pasien-pasien yang membutuhkan tingginya protein, tambah asupan nggak masalah. Kalau memang ini adalah peruntukannya untuk suplementasi silahkan. Tapi tidak untuk menjadikan pangan rakyat. Bahwa ini adalah suatu produk yang bukan berasal dari kelenjar susu. Ya, jadi artinya untuk masuk ke dalam suatu kategori susu tentu tidak bisa dibenarkan. Jadi ini adalah merupakan produk ultra proses pastinya karena melibatkan berbagai macam proses industri yang akhirnya mengambil protein ikan sebagai protein terhidrolisat. Yang supaya rasanya bisa diterima tentu ditambahkan dengan aneka imbuhan, termasuk adanya pemanis buatan, termasuk adanya soklat. Susu ikan rasa soklat. Oke, baiklah. Lalu kemudian dan sebagainya. Dan tentu saja ini adalah suatu usaha yang menurut saya kok luar biasa sekali buat mengambil untung. Saya nggak tahu untungnya buat siapa, tapi yang pasti buat masyarakat lebih banyak. Pemirsa, saksikan perbincangan hangat Desvita Bionda dengan ahli gizi masyarakat Dr. Tan Sotien hanya di One on One Sindo News TV malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Priska Papilaya mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.